Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 10 selaku moderator. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan rasa syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmatnya sehingga dapat menyampaikan materi kami pada hari ini. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah analisa farmasi yaitu Bapak Prof. Dr. Renat Rinaldi Idrus, SSI, yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi kami yang berjudul fase gerak GC atau gas kromatografi dan SFC atau supercritical fluid chromatography. Next. Adapun anggota kelompok dari kelompok 10 yaitu yang pertama ada saya sendiri, Niken Laras Ayu, yang kedua ada Raisa Afifah, dan yang ketiga ada Ladis Fasberi Alsya. Selanjutnya, adapun pembahasan tentang fase gerak gas kromatografi, yaitu yang pertama ada sejarah gas kromatografi, kemudian ada pengertian dan prinsip, ketiga ada instrumen, yang keempat ada syarat dan fase gerak, yang kelima ada mekanisme fase gerak, yang keenam ada kelebihan dan kekurangan fase gerak, dan yang ketujuh ada aplikasi dari fase gerak gas kromatografi. Next. Yang pertama yaitu ada fase gerak gas kromatografi. Adapun sejarah gas kromatografi yaitu pertama kali ditemukan oleh Michael Twist pada awal tahun 1900-an sebagai teknik pemisahan untuk memisahkan senyawa. Di sini Twist menyiapkan kolom yang diisi dengan serbuk kalsium karbonat dan ke dalamnya dituangkan campuran pigmen tanaman yang dilarutkan dalam ether. Secara mengejutkan, pigmen memisah dan membentuk lapisan berwarna di sepanjang kolom. Ia menamakan kromatografi pada teknik pemisahan ini di mana kroma berarti warna serta graphein yang berarti tulisan. Kromatografi gas cair adalah metode Kromatografi gas cair adalah metode yang paling umum digunakan untuk memisahkan senyawa organik, di mana kombinasi kromatografi gas dan spektrometri massa merupakan alat yang sangat berharga dalam mengidentifikasi molekul. Next. Pengertian dan prinsip gas kromatografi. Kromatografi merupakan suatu teknik pemisahan campuran berdasarkan pembedaan distribusi dari komponen-komponen dalam fase gerak dan fase diam, di mana fase gerak dapat berupa gas atau cairan, sedangkan fase diam berupa cairan atau padatan. Fase gerak berupa gas disebut dengan kromatografi gas. Nah, kromatografi gas ini merupakan proses pemisahan campuran menjadi komponen-komponennya dengan menggunakan gas sebagai fase gerak yang melewati suatu lapisan serapan atau sorben yang diam. Untuk prinsip utama pemisahan dalam kromatografi gas didasarkan pada perbedaan laju migrasi, di mana masing-masing komponen melalui kolom. Komponen-komponen yang terelusi dikenali dengan analisa kualitatif dari nilai waktu retensinya atau TR. Next. Selanjutnya, ini merupakan skema alat gas kromatografi, di mana yang pertama ada fase gerak, yaitu gas inlet memasuki sini. Kemudian ada pengatur laju dan tekanan, jika kita mau mengatur tekanannya seberapa. Dan ini juga biasanya ada pengatur suhunya. Ketika kita injeksikan senyawa kita di sini, dia nanti bisa langsung kita setting berapa suhu yang ada di sini. Sehingga ketika diinjeksikan kepada injektor, dia akan berupa gas, berubah menjadi gas, dan langsung terbawa oleh gas pembawanya ke dalam kolom yang lingkaran di sini. Kemudian nanti akan disampaikan ke detektor dan nanti akan terbaca pada terminal pengolah data. Next. Ini merupakan instrumen alat dari gas kromatografi. Selanjutnya, syarat fase gerak gas kromatografi akan dijelaskan oleh Ladis Fasberi Alsya. Kepada Ladis, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya mengenai syarat fase gerak gas kromatografi. Fase gerak gas kromatografi ini merupakan gas pembawa.
Gas ini nantinya yang akan membawa analit memasuki kolom kromatografi gas. Nah, syarat dari gas pembawa ini yaitu yang pertama, gas pembawa ini harus bersifat inert atau sulit bereaksi terhadap sampel dan fase diam. Yang kedua, yaitu memiliki kemurnian yang tinggi untuk meminimalisir dera atau kesalahan. Kemudian yang ketiga, gas pembawa ini harus sesuai dengan detektor. Dan yang keempat, mampu mengurangi difusi gas. Nah, gas pembawa yang sering digunakan yaitu ada gas helium dan gas argon. Next. Kemudian, adapun mekanisme dari gas kromatografi. Pemisahan dengan metode gas kromatografi itu berdasarkan pada perbedaan koefisien partisi dari senyawa yang diuapkan antara fase cair dan fase gas yang dilewatkan ke dalam kolom dengan bantuan gas pembawa. Nah, mekanisme dari kerja alat gas kromatografi ini yaitu yang pertama, fase gerak berupa gas pembawa dialirkan dengan tekanan tertentu melewati kolom yang berisi fase diam. Kemudian, sampel diinjeksikan ke dalam injektor. Di sini, komponen sampel akan menjadi uap dan akan dibawa oleh gas pembawa menuju kolom. Kemudian, sampel yang berupa uap tadi akan terabsorpsi oleh fase diam pada kolom dan akan merambat pada kecepatan yang berbeda, sehingga terjadi pemisahan pada komponen. Nah, komponen terpisah ini nantinya akan menuju detektor dan akan menghasilkan sinyal. Selanjutnya, adapun kelebihan dan kekurangan dari gas kromatografi. Yang pertama itu mengenai kelebihan dari gas kromatografi, itu yang pertama, waktu pemisahannya cepat. Yang kedua, sensitivitasnya tinggi terhadap sampel. Yang ketiga, yaitu alatnya relatif mudah dioperasikan. Yang keempat, yaitu gas yang digunakan itu tak mudah bereaksi, sehingga dapat memperpanjang usia kolom dan menghemat perawatan alat kromatografi gas. Kemudian adapun kekurangan dari gas kromatografi ini yaitu yang pertama, gas pembawa seperti helium relatif mahal. Yang kedua, terbatas untuk zat yang mudah menguap. Dan yang ketiga, yaitu tidak cocok untuk memisahkan campuran dalam bentuk jumlah besar. Selanjutnya, adapun aplikasi dari fase gerak gas kromatografi. Yang pertama yaitu bisa digunakan untuk penentuan kadar metanol di dalam tubuh pada sampel darah. Fase gerak yang digunakan yaitu gas helium. Kemudian penetapan kadar alkohol pada kosmetik yang menggunakan metode kromatografi gas. Nah, fase gerak yang digunakan yaitu helium juga. Kemudian adapun penetapan kadar acetaminophen pada spesimen rambut manusia. Fase gerak yang digunakan yaitu gas nitrogen. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ladis. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu fase gerak SFC atau Supercritical Fluid Chromatography. Next. Fase gerak SFC ini meliputi komponen-komponen seperti yang pertama ada sejarah SFC, yang kedua ada pengertian dan prinsip SFC, yang ketiga ada instrumen SFC, yang keempat ada syarat fase gerak, yang kelima ada mekanisme fase gerak SFC, yang keenam ada kelebihan dan kekurangan fase gerak SFC, dan yang terakhir ada aplikasi dari fase gerak SFC. Selanjutnya, yang pertama ialah sejarah fase gerak SFC, di mana pada tahun 1822, fluida superkritis ditemukan oleh Baron Chagniard de la Tour. Kemudian pada tahun 1879, Hanay dan Hogarth mendemonstrasikan kekuatan pelarutan seperti solving power dari etanol superkritis. Kemudian pada tahun 1964 sampai 1976, Zosel mematenkan dekafeinasi pada kopi dengan teknik SFI. Kemudian pada tahun 1978, dekafeinasi tanaman diusahakan oleh Maxwell House Coffee Division dan dimulailah penerapan SFI di dunia industri. Pada tahun 1981, penggunaan fluida superkritik pada analitik dimulai pada kromatografi fluida superkritik atau SFC kapiler oleh Novotny dan kawan-kawan. Kemudian pada tahun 1980-an, SFI mulai dikomersialisasikan dan pada tahun 1996, IPA menyetujui dua metode SFI, yaitu ekstraksi total petroleum hidrokarbon atau TPHS dan untuk PAHS. Next. Adapun pengertian SFC di sini
yaitu supercritical fluid chromatography adalah pemisahan yang mirip dengan kromatografi gas dan cair, tetapi dia menggunakan cairan superkritis sebagai fase geraknya. SFC merupakan pengembangan dari teknik kromatografi kolom. Selanjutnya, adapun prinsip kerja SFC di sini merupakan perbedaan distribusi komponen-komponen di antara dua fasa dengan menggunakan fluida superkritis sebagai fase geraknya. Selanjutnya, dan ini merupakan gambar instrumen dari SFC. Next. Baik, untuk skema alat akan dijelaskan oleh Raisa Afifa. Kepada Raisa, dipersilahkan. Baik, berikut merupakan skema alat dari SFC atau Supercritical Chromatography. Yang pertama merupakan silinder dengan CO2 yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan gas. Yang untuk nomor 2 merupakan pompa HPLC yang berfungsi untuk memompa tekanan pada SFC. Selanjutnya nomor 3 merupakan pressure control unit yang berfungsi untuk mengatur tekanan gas CO2 agar tetap konstan. Nomor 4 merupakan filter yang berfungsi untuk menyaring sampel agar terhindar dari pengotor. Nomor 5 merupakan manometer yang berfungsi untuk melihat seberapa besar aliran fase gerak. Nomor 6 merupakan on or off valve yang berfungsi untuk mengatur aliran agar konstan. Selanjutnya nomor 7, dia bernama Falco Injection Valve. Dia berfungsi sebagai gerbang injeksi cuplikan. Cuplikan disuntikkan dalam fase gerak, kemudian fase gerak membawa cuplikan dalam kolom. Nomor 8 merupakan kolom atau pembawa cuplikan. Nomor 9 merupakan pengontor klep. Nomor 9 merupakan restriktor. Nomor 10 detektor yang berfungsi sebagai untuk mendeteksi komponen yang keluar dari kolom. Nomor 11 merupakan PC atau recordernya yang berfungsi untuk mengubah sinyal detektor menjadi kromatogram sehingga dapat dilakukannya analisis baik itu analisis kualitatif ataupun analisis kuantitatif. Yang terakhir merupakan plotter. Plotter berfungsi untuk merekam sebagai rangkaian dalam puncak-puncak. Selanjutnya, mekanisme kerjanya, yang pertamanya fase gerak dipompa, kemudian cuplikan berupa campuran disuntikkan ke dalam aliran fase gerak dan dibawa ke kolom yang terdapat di oven. Selanjutnya, tekanan dan suhu dalam oven harus dioperasikan di atas tekanan dan suhu kritis fase gerak agar mencapai keadaan fluida superkritis. Komponen-komponen cuplikan dapat dipisahkan berdasarkan perbedaan waktu retensinya. Setiap komponen yang meninggalkan kolom terdeteksi oleh detektor dan direkam sebagai kromatogram. Soalnya syarat fase geraknya yang pertama suhu kimia, tekanan kritis, suhu dan tekanan 3 poin, mudah separasi dari produk, inert untuk produk, murah, baik solubilitas dan penetrasi produk. Fase gerak yang sering digunakan adalah karbon dioksida, amonia, nitrogen oksida, etana, pentana, diklorofluoroetana, dietil ether, etahidrofan, dan etahidrofan. Selanjutnya kelebihan dari supercritical fluid chromatography. Yang pertama itu dia dapat menganalisis solut yang tidak menguap, polar, dan mudah terabsorpsi. Dapat menganalisis solut dengan berat molekul yang lebih tinggi daripada yang dapat dianalisis oleh gas kromatografi. Selanjutnya dia juga dapat menganalisis molekul-molekul termolabil. Kekurangan dari supercritical fluid chromatography yaitu supercritical fluid chromatography merupakan instrumen baru sehingga belum banyak diterapkan karena mahal. Selanjutnya tidak mampu dalam mengelusi senyawa ionik moderat atau senyawa yang sangat polar. Aplikasi fase gerak supercritical fluid chromatography itu yang pertama, untuk memisahkan berbagai campuran kompleks, contohnya campuran kompleks oligomer, kompleks lipida, dan kompleks hidrokarbon. Selanjutnya, aplikasinya digunakan dalam industri, terutama industri farmasi, untuk pemisahan molekul kolom yang digunakan sama dengan sistem HPLC standar. Dikembalikan kepada moderator.
Terima kasih Raisa. Baiklah, sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kalimat dalam presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.